Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul alim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ibu ya, saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah, hari ini kita dapat mulai kembali kegiatan setiap Kamis setelah Ramadan. Hari ini adalah 2 minggu sudah kita ditinggalkan oleh Ramadan, memasuki Syawal, memasuki Idul Fitri, memasuki Syawal. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala dan kepada sama manusia diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kalau kita membaca sejarah sabda Nabi itu menjelaskan bahwa kondisi posisi kula panjenengan saat ini seperti seorang prajurit, seorang tentara yang baru pulang dari pertempuran besar. Jenengan tentara wedok. Kalau tentara lanang kan tentara. Ada tentara laki-laki, ada tentara perempuan, ada prajurit laki-laki, prajurit perempuan. Maka prajurit itu pulang setelah pertempuran besar dimenangkannya. Apa itu? Yaitu menundukkan hawa nafsu. Jenengan sebagai prajurit perempuan ya sudah menang, tapi menangis sekarang kembali kalah lagi apa tidak? Sudah 2 minggu ini kira-kira balik kalah meneh apa tambah menang? Tidak ada yang tahu kecuali kalau panjenengan piyambak. Maka Kanjeng Rasul matur, al-mujahidu man jahada hawa. Orang yang berjihad itu ialah orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Ini Ramadan dilatih untuk bersabar, tidak uring-uringan, tidak metenteng, tidak marah-marahan. Metenteng ki wayan, metenteng terus malah tegang, tegang stres jadi stroke. Kan repot lo, ojo metentang terus ya. Metentang ki wong sing ora melihat kanan melihat kiri, metentang terus ya. Nak wong metentang terusnya repot, cepet tua, cepet mat, sama singo. Kalau cuma metentang slow ya, slow, yang guyu kadang. Nah, ya kadang ya refreshing, ya renang barang. Kalau dikoncoi, napa niku pas istirahat sekolah niku malah napa? Medal itu ternyata tumbasnya mboten tumbas apa panganan, tumbasnya malah baju renang. Baju renang saya itu ibu-ibu ya mau pensiun kok. Baju renang. Lho Bu, saya renang. Ya matur, ya Ustaz. Tapi saya kan beli bajunya baju renang syar'i. Lah, kok syar'i pripun? Tutupnya sampai ngisor. Oh, ngoten, ternyata ada baju renang syar'i ternyata. Ana jilbabe ini maksudnya. Jilbabnya. Artinya refreshing ya, refreshing. Ya, ini penting. Orang terlalu metentang ya, metentang, ada slow. Jadi didikan Ramadan kemarin jawabanipun inggih menika kula panjenengan di 11 bulan di luar Ramadan. Ini bar Ramadan dosane Gusti Allah langsung di ngapura niku sudah bersih. Tinggal hubungan sesama manusia. Maka saya memulai hari ini karena saya tidak sempat sowan di rumah panjenengan dan saya tidak tahu dalem panjenengan masalahnya. Misalnya tak dolen kabeh kula sing kesel. Lah kula tak njaluk ngapura lewat menika nyuwun pamun kathah sedaya kelepatan kekurangan. Nggih. Muga-muga dosa kula panjenengan sami dengan Allah Subhanahu wa taala.
Lemeh dibagi ki kentekan bodoh ya isin ya. Ya teng desa maupun sudah 4 harinan itu dijak keliling maratuwa tetep berdua ya sepi gitu. Dereng teng mana teng pundi teng daerah Bandengan, ya Bandengan bareng Bu jate Bu. Jadi Bandengan bareng makanya lewat menika kawula nyuwun lumundur sih samudra panjenengan sami. Ini penting untuk menghilangkan hakul adam agar kita ini secara vertikal ya sudah bersih suci, secara horizontal sama manusia juga bersih suci. Mungkin pernah neng-nengan, mungkin pernah bendian, mungkin pernah mangkel-mangkelan gitu, mungkin pernah metentang wau gitu. Nah, dengan cara silaturahim, dengan cara saling memaafkan itu bagian dari ajaran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara arham itu kata aslinya rahim itu kandungan. Kandungan itu perut perempuan. Maka agama menggunakan istilah silaturahim, bukan silaturrohmi. Ya. Silaturahim itu silat maknanya nyambung, rahim aslinya adalah kandungan, persaudaraan. Coro napa niku agamanya zamannya arham dari kata rohim kandungan. Maka ada istilah sak pranaan. Nah, sak pranaan itu sak ibu sak bapak, sak jago sak babon. Ngoten mau sak jago sak ibu nggih. Nah jago mbek babon ngoten ya. Si ibu sak bapak, sak jago sak babon. Ngono jago mbek ibu ya ora gatho. Ya, gatho masalahipun. Lah silaturahim itu ada 3. Yang pertama rohmun asliyun. Silaturahim yang asli itu siapa mereka? Ialah bapak ibu. Ini asli. Persaudaraan asli itu adalah bapak dan ibu. Wahum abwan wa kullu ma yatasilu bihima. Orang-orang yang ada kaitan dengan keduanya. Siapa mereka? Termasuk adalah ajdad, kakek, nenek. Itu bagian dari silaturahim asli, bibi, paman, ya, saudara. Agama mengatakan apa agama? Wayahrumu qati'atuhum, haram hukumnya memutuskan hubungan dengan mereka. Makanya bodoh wingi kan putra jenengan dikenal kayak ibu, kayak bibinya, kayak tantenya, kayak Pak D-nya, kayak Pak Leknya itu dikenalkan. Kenapa? Haram wa qati'atuhum, memutuskan dengan mereka. Ini artinya adalah persaudaraan asli yang bersumber dari bapak dan ibu, dari mbah, kakek, nenek, bibi ya. Ini semuanya adalah perlu dirakatkan. Wa yahrumu qati'atuhum, terutama ketika ada perselisihan. Roto-roto nek saudara itu berselisih itu mesti pedot. Nah, beda pendapat dan pendapatan. Beda pendapat dan pendapatannya, beda pendapat apa nggih? Nah, beda pendapatan bisa ini bahaya. Ya, misalnya masalah sepele, masalah dunduman. Nah, dunduman apa? Warisan. Ya, kita dunduman kita sidik ini ya. Warisan misalnya itu bisa memutuskan silaturahim. Agama mengatakan wayahrumu qati'atuhum, haram hukumnya memutuskan mereka. Ini padahal banyak. Ya, saya punya kos-kosan itu, yang kos itu ada 8 bersaudara. Mereka pisah dari keluarganya karena berbeda pendapatan tadi. Pendapatan, ya, warisannya beda. Ya, akhirnya tidak terjadi. Ini terutama tidak boleh memutuskan di saat-saat ada perselisihan. Memang abot, memang berat ya. Maka kemarin kita ini sangat prihatin, ada media-media itu menceritakan ada seorang anak mempidanakan ibunya. Ini sudah mengingkari persaudaraan itu. Padahal ar-rahim al-asliyah adalah rohmun asliyah adalah termasuk ibu dan bapak, kakek, nenek, kemudian seterusnya. Qur'annya berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Ini Qur'annya. Nyembah Gusti Allah Ta'ala, jangan menyekutukan, kemudian wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tua maka berbuat baiklah. Lajeng napa? Wabilil qurba. Orang-orang yang terdekat siapa? Ya bisa tetangga, bisa saudara. Ya, tetap bisa keduanya. Yang kedua adalah rohmun fara'iyun, yaitu persaudaraan, kekerabatan yang bersifat cabang. Siapa mereka? Orang-orang yang di luar asli tadi. Ya, bisa saja mertua. Nah, kemudian mertua itu bagian dari cabang.
musoharoh gitu. Kemudian tetangga wal jiwar, tetangga. Sama watahrumu qati'atuhum, juga sama memutuskan mereka dalam silaturahim. Betapa banyak karena persoalan batas wilayah tetangga menyebabkan hubungan menjadi renggang, padahal itu menjadi ada hak dan kewajiban masing-masing tetangga. Kemudian yang ketiga adalah rohmun ammah, yaitu kekerabatan yang bersifat umum di luar yang asli tadi, di luar yang cabang tadi. Siap misalnya kenalan, kemudian pertemanan, itu bagian dari rohmun ammah, persaudaraan yang bersifat umum ya. Saya di bis ketemu orang misalnya, itu adalah ammah, perkenalan yang bersifat sementara. Maka Quran mengatakan ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu karena tujuannya apa? Saling kenal mengenal. Mengapa ada Irian, mengapa ada Papua, mengapa ada Kalimantan, mengapa ada Semarang, Jawa Tengah, itu ada karena apa? Tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal. Adik kata Allah Ta'ala menjadikan satu saged, tetapi Allah tidak jadikan itu, kita jadikan bermacam-macam ya. Ana sing irunge mancung, ana sing irunge pesek, sing dhuwur, ana sing pendek, ana sing enom, ana sing tuwa gitu. Tuwek, sing pesek enak sujud malah mantap ini ya. Jadi jari pesek itu Allah jadikan tujuannya lita'arafu. Jadi ras kita kan ras mongoloid ya, jadi pendek-pendek kecil-kecil dibanding orang-orang Arab ya, Pakistan itu tinggi-tinggi besar-besar. Ibu-ibu yang pernah haji umroh itu akan menemukan betapa tinggi-tingginya orang-orang di luar Indonesia, di luar ras kita, ya, luar biasa. Kita iso saudeli gitu, kita saudeli dhuwur mereka. Ini ada satu riwayat yang luar biasa dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang akan mendapatkan perlindungan di bawah arsy Allah Ta'ala hari kiamat. Siapa mereka? Di antaranya ialah wasilul arham, orang-orang yang purun menyambung silaturahim. Ini luar biasa. Jadi di saat hari kiamat itu orang nanti sibuk mencari perlindungan, orang-orang yang menyambung silaturahim itu mendapat perlindungan Allah Ta'ala, wasilul arham. Maka jadi nek disalahi tonggo ini ya aja dibales ya, ngalah bukan berarti kalah ya, itu jangan luar biasa. Ternyata orang-orang yang bisa menyambung silaturahim itu yang akan mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala. Yang kedua ialah wa mar'atun mata zaujiha wa tarku abnaiha, perempuan yang ditinggal mati suaminya, ditinggali anak-anaknya kon ngrumat sampai besar, atau Allah akan mengkayakan dia, atau kemudian Allah akan mematikan dia, au yamutu. Perempuan ini sabar ditinggali anak. Nek wong wedok tinggal mati bojone, tinggali duit seneng, sing rasanya tinggali utang repot ya, tinggali beban, tapi tetap sabar. Ini orang ini termasuk ini wa mratun mata zaujiyah wa tarku abnaiya fatakumu alaihim hatta yahnu ta'ala. Jadi sampai Allah mengkayakan atau mematikan orang ini, dia tetap sabar merawat peninggalan suaminya. Apalagi orang gelem menikah meneh. Istri yang meninggal, istri yang ditinggal mati suaminya itu tidak menikah, besok bisa ketemu dengan surga Allah Ta'ala. Nek dia tidak menikah, tapi kalau dia nikah lagi tidak ketemu. Makanya haram hukumnya istri Nabi menikah dengan di luar Nabi. Tidak ada istri Nabi ketika Nabi wafat, istrinya tidak ada yang menikah dengan yang lain. Haram hukumnya. Nanti dia ketemu Rasulullah. Kemudian warajulun ittakhadat ta'am, laki-laki yang artinya orang yang memasak makanan kemudian mengundang orang miskin, orang fakir, diundang jak makan bareng. Wonten mboten? Alhamdulillah. Kalau tidak ono minimal ana santunan. Ya, santunan. Kemarin hari Kartini saya mengunjungi 2 panti asuhan itu. Bukan dari saya, dari teman-teman guru, dari teman-teman siswa itu lumayan itu dapat 8 jutaan ke panti asuhan. Mungkin bentuknya dirubah ya, bukan diundang makan kita yang datang.
kita yang datang. Jadi luar biasa itu, diberikan sembako, manfaat bagi mereka. Itu sumbangan dari siswa ya, dari siswa dan dari guru-guru. Ini model begitu. Ini 3 orang ini akan mendapatkan perlindungan di saat orang mencari perlindungan di hari kiamat, di bawah ars Tuhannya singgasana wa ta'ala. Siapa mereka tadi? Wasilul arham, orang yang menyambung silaturahim. Memang gampang, tapi kadang jengkel ke hati. Masa metenteng lho, sing metenteng angel gitu. Ora gelem mesem blas watak wonten ngoten niku. Wangel diluk sak pokoke ya pokoke ngoten ya. Istimewa pokoke angel gitu. Ana wong dijak rembukan muni pokoke wis berat ya. Ya pokoke ini ya. Monggo napa niku jarene mbiyen kon napa? Kon minum obat pil ben ya, ben ya. Pil ben ini saya ndabek istilahnya. Wasil arham, kemudian perempuan yang tinggal mati suaminya yang membesarkan putra-putranya, kemudian seseorang yang memasak makanan kemudian mengundang fakir miskin. Tadi kemudian itu latar hadisnya nih, hadisnya, tetapi bisa diterjemahkan lain dengan cara tadi berkunjung kepada mereka. Yang saya hormati, ada lagi hadis yang luar biasa juga. Ini riwayat Anas bin Malik juga. Ra'aitu fil jannah, ini kata Rasulullah. Ra'aitu fil jannah kusuron, aku melihat surga yang bangunannya itu terbuat min durin wa yakut, itu mutiara, bukan dari bata. Nah, apalagi hegel apa? Hebel. Bukan. Ya, sekarang kan ada hebel itu, bata putih itu. Bata murah. Bata ringan maksudnya. Jadi kata Rasul, aku melihat surga kusuron min durin wa yakutin wa zamrudin, yang terbuat dari mutiara yang berkilauan. Ini surga, rumahnya maksudnya istananya. Kemudian Kanjeng Rasul bertanya kepada Jibril, dan penduduk surga ini begini, yang di dalam bisa melihat yang di luar, yang di luar bisa melihat di dalam. Ini saking indahnya istananya ya, kemarin saya ngisi halal bihalal di daerah Gemah itu, ya Allah, istananya luar biasa. Itu masih, artinya saya mengibarkan begini, ini sudah seperti istana, tapi di surga nanti akan lebih kayak istana lagi ya, jadi kayak mutiara luar biasa. Kemudian Kanjeng Nabi tanya sama Jibril, fakultu, saya matur, ya Jibril, liman hadhil manazil, untuk siapa Jibril, gedung yang sedemikian hebatnya, istana yang sedemikian berkelauan, untuk siapa Jibril? Lagi-lagi ada matur, yang pertama untuk siapa? Wasilul arham, orang-orang yang menjalin silaturahim. Maka tidak boleh memutuskan hubungan tetangga, saudara, apalagi saudara. Ya pokoknya ngalah lah. Mbok disalai yo ngalah gitu. Dinengke yo ngalah. Nah saged diteri panganan malan. Ya nek ana wong ngenengke jenengan nggawan mawon cangkingan. Ya. Digawake. Ini luar biasa, jenengan langsung swarga itu. Jadi kok dinengke, wah malah gaweke cangkingan sing macam-macam ini ya. Ana apel, ana pir, wah seneng itu. Langsung sujud syukur itu di sana. Itu luar biasa itu ya. Lagi-lagi hadis Nabi matur, istana yang di dalamnya bisa melihat di luar dan luar melihat di dalam itu, yang terbuat dari mutiara itu ternyata untuk siapa? Wasilul arham, untuk orang-orang yang menyambung silaturahim. Pokoknya jangan memutuskan. Jadi maka penting untuk putra putri konjenengan kenal ke sama pamane, Pak Lie, Pak Dini, itu penting. Jangan sampai kepaten obor. Saya kira kepatan obor, kepatan listrik. Karena obor saya kira kepatan obor ya. Arham. Yang kedua ya wafsus salam, orang yang menebarkan salam, artinya kedamaian, tidak membuat kisruh, tidak membuat kerepotan. Banyak orang yang tidak nyaman dengan bertetangga karena apa? Tidak menebarkan kedamaian. Saya mungkin pernah cerita ya, sejak saya pernah menjadi RW itu ada rumah, tapi aksesnya tidak diberikan oleh keluarga, aksesnya, termasuk akses pembuangan air. Ini kan repot. Hidup dalam masyarakat, tetapi akses pembuangan got ora entuk. Ini dia beli tanah padahal. Akhirnya dia pusing ya, datang ke tempat saya. Jadi RT RW itu kan tempat pengaduan masalah masyarakat ya. Rondo ya RT RW. Itu wong mati RT RW, wong selingkuh RT RW. Saya itu niku. Kalau ana tangisi wong wedok niku diselingkuhi bojone. Nih moro RT RW. Jadi asal ora bayaran biyen dia. Diselingkuhi itu. Jadi tidak dikasih akses dia. Akhirnya dia berat, akhirnya dia pindah, dijual juga.
karena tidak bisa hidup karena tetangganya tidak baik. Karena akses-akses yang berupa tadi kepentingan harian itu dia diberikan, termasuk pembuangan got saluran itu dia diberikan, selalu diprotes oleh mereka. Makanya termasuk wafsus salam adalah kulon jenengan mampu memberikan kedamaian kepada siapapun. Tidak hanya salam ucapan, tetapi salam ucapan juga penting ya. Mesem itu juga penting, tapi kedamaian dalam bentuk perilaku, ahwal. Di kebelingan Ramadan kemarin, empati, simpati, peduli itu penting ya, wafsus salam. Kalau orang menebarkan kedamaian itu akan diberikan apa tadi oleh Allah Ta'ala, diberikan istana yang terbuat dari yakut wa zabarjud, yaitu mutiara yang berkoliang. Kemudian watobal kalam, orang-orang yang omongannya say, enak didengarkan, orang nyakiti hati, orang celkit itu ya. Memang Jawa ngomongin celkit, ngomongnya sedikit tapi celkit ada. Ano sing ratu ngomong, betul ngomong bersiki hati ya, upeng juga banyak. Gitu. Watobal kalam, orang-orang yang menjaga ucapan. Ini termasuk orang yang akan mendapatkan istana yang dari mutiara bergaulan lagi. Kemudian lagi ialah wa'at imut to'am, orang yang memberikan makan orang yang lapar. Termasuk panjenengan ibu-ibu, kalau di sini di Al-Mundur ada setiap Jumat ya. Alhamdulillah ada telur puyuh gitu. Telur puyuh sambil goreng dia ini. Ibu Marno katanya. Rambak ya, ada rambaknya juga ya. Oh iya. Ya, saya itu kok sambil goreng terus ya. Karena ganti-ganti ya. Mungkin bang satu. Ya sudah diganti besok saya masalahnya. Ya saya selalu itu sambil goreng, tapi ya enak ngangeni mang. Ngangeni. Saya sempat tanya Pak Marwan, kok orang sambil goreng mana Pak Marwan? Enak ya. Itu bagian dari wa'atmut to'am, orang-orang yang beri makan. Sekarang alhamdulillah di masjid-masjid sudah banyak namanya Jumat berkah, ya air ya. Di tempat saya itu luar biasa ya. Raketang ada, saya pernah melihat tuh orang Jumatan tapi sudah ngambil duluan, ada. Yuru Jumatan masih ngambil jenguk saya. Ya apa bang sudah koke itu. Ya, saya melihat bang depan saya kan masjid ya, saya akan lihat sirkulasinya. Itu bang jenguk dulu bu, ngambil dulu, enggak kise, simpen kise. Aku yo isben sedekah bang. Orang, janji bosnya enggak, isben lah. Itu sudah sedekahnya orang ya. Memang tujuannya diberikan orang lain. Jadi dia mungkin kekhawatiran rakomanan mungkin gitu. Jibuk duluan, jibuk orang situ ya 5 kok. Juga 5. Ya. Nak merosing napa kalau dia lihat orang yang sedekah mungkin ya rada ora enak sing sedekah ya. Kok dijibuk sih ngono ya. Saya pernah di daerah Tegawani itu mau ke daerah ke timur sama istri itu nomor Jumatan, tapi dikawal ibu-ibu. Luar biasa Bu, ada yang bagi teh. Ibu-ibu yang di situ ada 5 orang lah. Bagi snack, itu bukan bapak-bapak. Modelnya betul mungkin saking banyaknya pemberian warga mungkin ya. Jadi kalau di tempat saya juga ada di program oleh RT. Alhamdulillah sekarang hampir semua mengamalkan wa'at mutto'am, memberikan makan kepada orang-orang bagian dari orang akan mendapatkan istana Allah Ta'ala yang terbuat dari zabarjud mutiara tadi. Kemudian warifku bil aitam, orang-orang yang mempelas asih kepada orang-orang yatim. Kalau nggak yatim, kalau nggak yatim, setuwo yatim ya. Ojo dilo sirai ngompal bahaya. Ngaku yatim dilo sirai sing ngene bojone. Al aitam nggih. Warku bil aitam ya. Saya juga punya teman-teman Bu, punya kepedulian yang luar biasa. Jadi saya itu tidak tahu ya. Ada yatim, ada yayasan yatim piatu yang tahu nomor saya. Itu namanya Ziswaf gitu ya. Mungkin ada dari sini dapat, mungkin Bu Ali juga pernah kedatanya. Itu selalu nge-share gitu. Alhamdulillah ibu-ibu yang dari kami sekolahan itu juga peduli mereka. Jadi mereka titip istilahnya. Saya ada ke sana, tak panggil orangnya, panggil ke rumah. Yang ada titipan dari ibu-ibu, ya teman-teman sekolah. Ya begitu. Jadi ada kepedulian lewat aitam, anak-anak yatim ya, miskin. Warifku bil aitam. Ini juga bagian dari orang-orang yang mendapatkan tadi manazil yang terbuat dari yakut wa zabarjud yang luar biasa di surga Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam ialah wasolla billaili wa nasu niyam, yaitu sholat malam di saat manusia tidur, sholat tahajud. Nah Ramadan dengan tahajud biasa. Saya itu tidak pernah makan sahur sebelum sholat dulu, tidak pernah. Ini sholat rubiyin sahurnya jam 4. Bisa begitu. Kalau Ramadan gampang nih.
Ramadan mesti tangi, tapi yang berat itu baru Ramadan. Paling apa tuh baru Ramadan. Ramadan sregepe Masya Allah, baru Ramadan kesete Masya Allah. Kulo mungkin dengan sambil. Nah Ramadan Masya Allah sregepe niku, kulo rajin ya itu niku. Jadi durung nang masjid terus ya rajin niku. Ya kudanan yo nang masjid gitu. Masjid kulo kathah ora siji tok lho. Masjid kulo kathah ya, muter-muter niku kathah. Jadi wasalla bilaili wan nasu niyam, sholat malam di saat manusia tertidur itu akan mendapatkan tadi kusuron min yakutin wa zabarjudin, yaitu istana yang terbuat dari yakut, mutiara yang berkilauan dari Allah Ta'ala, luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan gembelengan Ramadan kemarin dan hati kita bisa luluh, bisa lebih halus, lebih empuk lagi, kita bisa menjalin sukses hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Mekaten ibu yang saya hormati, ingkang saged dalem aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun, manfaat datang pribadi kawula, manfaat kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.